Halo teman-teman, bertemu lagi di channel saya Bob Siahaan. Pada kali ini kita akan membahas cara menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, topik pembahasannya yaitu sesuai dengan jenis-jenis laporan keuangan yang ada, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun pada video kali ini kita tidak membahas catatan atas laporan keuangan, jadi ini hanya sekadar informasi bahwa di dalam laporan keuangan itu adalah tidak terpisahkan dari catatan atas laporan keuangan. Adapun bahan yang akan kita gunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini bersumber dari soal sebelumnya, termasuk kertas kerja 10 kolom yang sudah kita buat sebelumnya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, di share, dan komen ya teman-teman terkait dengan laporan keuangan yang telah kita susun. Oke, langsung saja kita ke laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi formatnya seperti ini: nama perusahaan, jenis laporan, tanggal akhir periodenya. Nah, secara umum adalah akun-akun yang digunakan pendapatan dan beban. Nah, kalau seandainya pendapatannya lebih dari satu, boleh dirinci, sama halnya seperti beban lebih dari satu, maka dibuat rinciannya. Saldonya berasal dari neraca saldo setelah disesuaikan, atau boleh teman-teman lihat juga di kolom laba rugi pada kertas kerja 10 kolom. Jadi bebas angkanya dari mana digunakan, yang pasti bukan dari neraca saldo karena bisa saja ada akun-akun yang disesuaikan. Nah, seperti ini pendapatan dikurang total beban. Jika pendapatannya lebih besar maka laba, jika bebannya lebih besar maka rugi. Nah, berdasarkan kertas kerja yang sudah kita buat sebelumnya, maka kita dapatkan angka seperti ini. Pendapatan 23 juta, bebannya dirinci semua ya, termasuk beban penyusutan. Ini ada beban penyusutan ya, semuanya dimasukkan. Jadi semua yang termasuk dalam kategori beban dengan nomor akun digit pertamanya 5, semuanya kita masukkan dengan total 8.325.000, sehingga kita peroleh laba perusahaan 14.675.000. Nah, angka ini adalah harus sama dengan angka yang ada pada selisih di kertas kerja yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, laporan yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas atau sering disebut dengan laporan perubahan modal. Nah, formatnya seperti ini, sama nama perusahaan, jenis laporan, periodenya, kemudian modal awal 1 Januari 2021. Kalau seandainya perusahaannya baru berdiri, berarti modal awalnya kosong. Tambahan modal, laba perusahaan, ini laba perusahaan. Nanti kita cek angkanya dapat dari mana. Kemudian ada prive dan modal akhir. Nah, modal akhir ini juga nanti akan digunakan untuk laporan berikutnya. Bagaimana cara dan angkanya dapat dari mana? Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama modal awal 1 Januari 2021. Ini berasal dari neraca saldo bulan lalu. Atau boleh juga kita lihat pada buku besar akun modal. Nah, ini ada saldo awal. Nah, berarti yang 8 juta ini akan masuk ke modal awal. Selanjutnya tambahan modal ini berupa setoran modal, tambahan investasi seperti itu teman-temannya. Tambahan modal dari pemilik. Nah, ini juga bisa kita lihat di akun buku besar modal, setoran modal 45 juta. Nah, kemudian laba perusahaan ini kita peroleh dari laporan laba rugi yang slide sebelumnya. Nah, slide sebelumnya kan ini ada angka 14.675.000. Nah, kalau kita lihat ke sini ini ya, saya sudah ambil screenshotnya. Angka 14.675.000 inilah yang akan menjadi angka di laba perusahaan. Selanjutnya prive di bulan ini itu bersumber dari buku besar prive ini ya, prive buku besarnya 500.000 ya, itu yang akan kita masukkan ke laporan ini. Nah, berikut adalah tampilannya setelah kita rapikan.
Modal awalnya tadi 8 juta, tambahan modal atau setoran modalnya 45 juta, laba perusahaan yang diperoleh dari laporan laba rugi 14.675, di total 59.675. Kemudian dikurangi preview atau penarikan pribadi sebesar 1 juta, sehingga modal akhirnya adalah 66.675.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan neraca. Nah, ini formatnya ya teman-temannya. Jadi kalau pada laporan neraca ini aktiva, ini ada pasiva di sini ya. Sorry, ketutup, nanti di slide berikutnya akan kelihatan. Nah, harta aktiva atau harta angkanya dimasukkan dari neraca saldo setelah disesuaikan angkanya masuk semuanya, termasuk ke akumulasi-akumulasi nanti diperhitungkan semua. Kemudian untuk hutang usaha, hutang bank juga termasuk angkanya dari neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, jadi di sini kita pilih ya, harta lancarnya apa aja di total, harta tetapnya apa aja di total, kemudian total aktiva. Nah, di sini juga sama, hutang lancar apa aja total, hutang jangka panjang apa aja di total, sehingga nanti dapat total hutang. Kemudian ekuitasnya apa saja, modal usaha, kalau hanya modal usaha kita tulis. Kemudian total pasiva, hutang tambah ekuitas, sehingga nanti total aktiva harus sama dengan total pasiva. Kalau belum sama berarti ada yang salah di laporan ini. Oke, kita masuk saja ke angkanya. Nah, ini angka semua, angka ini semuanya berasal dari kertas kerja 10 kolom, baik pada neraca saldo setelah disesuaikan atau boleh juga dilihat pada kolom neraca. Ini angkanya persis sama ya, tidak ada perbedaan. Nah, sedangkan di peralatan kita lihat peralatan bersihnya berapa. Nah, 7.500.000 dikurang 500, 7 juta. Kemudian nilai kendaraan bersihnya kita kurangkan menjadi 12,50. Nah, tanah tidak ada penyesuaian ya, tidak ada penyusutan, langsung 10 juta. Sehingga total harta lancarnya 77.275.000, sedangkan total harta tetap 29.550.000. Total aktiva keseluruhan adalah 106.825.000. Nah, sedangkan untuk pasiva yang saya bilang tadi ketutup sebelumnya, aktiva, pasiva, hutang. Hutang lancarnya ada dua, yaitu hutang usaha 19.150 dan pendapatan diterima di muka 10 juta. Di total 29.150.000. Nah, hutang jangka panjangnya adalah hutang bank 11 juta, langsung 11 juta. Sehingga total hutangnya adalah 40.150.000. Nah, sedangkan modal usahanya yang diperoleh dari laporan perubahan ekuitas 66.675.000. Nah, kita total semuanya, total hutang ditambah total ekuitas menjadi 106.825.000. Jadi ini yang saya maksud tadi ya teman-temannya, bahwa total aktiva harus sama dengan total pasiva. Nah, pasiva yang dimaksud adalah hutang ditambah ekuitas. Nah, selanjutnya adalah laporan arus kas. Nah, pada kali ini saya menggunakan metode langsung. Jadi ada dua metode langsung dan metode tidak langsung. Namun yang paling sering digunakan adalah metode langsung, sehingga saya pada video kali ini menjelaskan tentang metode langsung. Nah, formatnya masih sama, PO Bob, jenis laporan, kemudian untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2021. Nah, komponen-komponennya itu adalah seperti ini ya, ada kas awal, kas per 1 Januari 2021 bisa berasal dari neraca saldo bulan lalu, atau kalau misalnya dia perusahaan baru maka dia 00. Nah, komponen-komponennya ada 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas dari aktivitas operasi yang pertama adalah kas yang diterima dari pelanggan. Nah, di sini saya buat angkanya 24 juta. Nah, jadi teman-teman untuk membuat laporan arus kas metode langsung, teman-teman bisa menggunakan bantuan dari posting buku besar akun kas. Nah, ini ya. Ini adalah buku besar akun kas. Nah, kita cek kas yang diterima dari pelanggan. Nah, kita tinggal cek saja di keterangannya.
Ini pendapatan uang muka termasuk, pendapatan dari pendapatan jasa termasuk, pelunasan piutang termasuk. Kita total dapat angkanya 24 juta. Jadi saya kasih warna ya. Jadi warna di sini sesuai dengan total warna di buku besar ini. Dikurangi. Nah, pembayaran kas untuk pembelian harta lancar. Nah, apa aja? Nah, di sini ternyata ada pembeliannya adalah 200.000 ATK ya. Nah, selanjutnya ada pembayaran kas untuk beban operasi. Nah, pada soal sebelumnya ternyata untuk keperluan beban operasi bengkel itu ada untuk bayar sewa, ada bayar asuransi, ada bayar iklan, dan bayar gaji. Sehingga kita total angkanya adalah 10.575.000. Nah, 24 juta dikurang 10.775.000, maka dapatlah total arus kas dari aktivitas operasi sebesar 13.225.000. Nah, kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Ini biasanya penjualan aktiva tetap. Nah, kebetulan di soal sebelumnya tidak ada, maka angkanya 0. Dikurangi kas yang dibayar untuk cicilan kendaraan. Nah, ini maksudnya apa ya teman-temannya? Disesuaikan. Jadi kira-kira untuk kebutuhan investasi atau pembelian aktiva tetap apa-apa aja. Nah, ini ditulis di sini. Nah, kebetulan di soal adalah ada kas yang dibayar untuk cicilan kendaraan 850.000. Kita masukkan angkanya. Kemudian kas untuk pembelian sebidang tanah. Ada beli tanah ya 10 juta kita masukin. Sehingga totalnya adalah 10.850.000. Nah, sehingga jumlah arus kas dari aktivitas investasi adalah minus 10.850.000. Nah, kita ke komponen yang ketiga, yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, kas yang diterima dari investasi pemilik, artinya tambahan modal atau setoran modal lanjutannya. Ini kita lihat dari posting buku besar ada 45 juta kita masukkan. Kemudian kas yang diterima dari penerimaan hutang. Jadi di sini adalah kira-kira dari aktivitas pendanaan apa aja yang merupakan menambah kas seperti itu. Jadi keterangannya bisa aja beda, tapi secara umum seperti ini ya teman-teman ya. Yang diterima dari penerimaan hutang artinya kas yang diperoleh karena melakukan hutang. Ini kebetulan ada minjam dari Bank Mandiri ya 10 juta, sehingga totalnya 55 juta. Dikurangi prive atau penarikan pribadi 500.000. Nah, selanjutnya jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan adalah 55 juta dikurang 500.000, total 54.500.000. Nah, kemudian kenaikan penurunan kas kita kurangkan semuanya, kita total ya, yang ini tambah ini kurang ini, ditambah ini, totalnya 56.875.000. Nah, sehingga kas pada akhir periode 31 Januari 2021 adalah 7 juta ditambah 56.875.000, hasilnya 63.875.000. Nah, angka ini akan pasti sama dengan angka saldo akhir di posting buku besar ini ya. Jadi angkanya sama yang saya kasih warna merah. Nah, kalau kita lihat tampilan yang lebih rapinya, maka akan tampil seperti ini. Nah, ada kas 1 Januari 2021, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, kemudian kita total semua. Ini kurang ini tambah ini, hasil 56.875 ditambah 7 juta, dapatlah kas pada akhir periode 31 Januari 2021. Nah, demikian laporan keuangan yang dapat kita susun pada perusahaan jasa kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.